Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Monika Marbun dengan NPM A1A021102, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS Analisis Wacana dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Normanza MPD. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang hakikat dan perkembangan analisis wacana. Yang pertama ada hakikat wacana. Menurut Arifin DKK, wacana yaitu satuan bahasa terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Menurut Cair pula, wacana yaitu satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki gramatikal berupa konsep, gagasan, pikiran atau ide yang kohesi dan koheren yang bisa dipahami pembaca atau pendengar. Yang kedua, analisis wacana. Menurut Skyfrin 2007 dan Al-Wasila 2005, menjelaskan analisis wacana sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana, baik secara internal maupun eksternal. Materi selanjutnya yaitu perkembangan analisis wacana. Secara historis, tercatat sampai awal tahun 50-an, kajian tata bahasa masih berkutat di seputaran kalimat. Baru pada tahun 1952, seorang linguis ke-6 bernama Zelig S. Harris menyatakan ketidakpuasannya terhadap tata bahasa kalimat tersebut. Menurutnya, masih banyak persoalan kebahasaan yang tidak tersentuh oleh pesaweda yang bernama gramatikal kalimat. Lalu ia menulis dan mempublikasikan artikel yang berjudul Discourse Analysis. Dalam tulisannya tersebut, Harris mengemukakan argumentasi tentang perlunya mengkaji bahasa secara komprehensif, minimal tidak berhenti pada aspek internal struktural semata. Aspek eksternal bahasa yang justru menyelimuti kalimat secara kontekstual juga perlu dikaji untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu unsur-unsur dalam teks wacana. Terdapat dua unsur dalam teks wacana. Yang pertama ada unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal, yang pertama ada kata. Kata merupakan unsur bahasa yang diucapkan atau ditulis sebagai perwujudan pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Yang kedua ada kalimat, merupakan satuan ujar yang berdiri sendiri yang berisi gagasan. Yang ketiga ada teks, ujaran yang dihasilkan berdasarkan tindak tutur, dan yang terakhir ada konteks, merupakan teks yang mendampingi atau mendahului teks lain dan mempunyai keterkaitan dari kesejajaran. Yang kedua, unsur eksternal wacana. Yang pertama ada implikatur, merupakan makna tidak langsung. Yang kedua ada presposisi, merupakan peranggapan atau asumsi awal penutur yang sama dengan lawan tutur. Yang ketiga ada referensi, selanjutnya ada diferensi makna dari pendengar secara konteks sosial budaya. Dan yang terakhir ada konteks, merupakan sesuatu yang menyertai teks. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis wacana. Jenis wacana menurut Zaimer dan Harahap 2015, jenis wacana menurut acuan yaitu non-fiksi dan fiksi. Menurut saluran komunikasi atau media, yaitu lisan dan tulisan. Menurut bentuk penyajiannya, deskripsi, eksplikatif, instruktif, argumentatif, naratif, dan informatif. Menurut fungsi bahasa, ada referensial, fatik, atau menjamin komunikasi dan kontak psikologis, ekspresif, atau perasaan, konatif atau ajakan panggilan, metalinguistik, berbicara tentang bahasa itu sendiri, dan puitik. Yang terakhir menurut jumlah pengirim, yaitu monolog dan dialog. Selanjutnya ada jenis wacana menurut Jaja Sudarma 2016. Berdasarkan realitasnya, yang pertama wacana verbal, yaitu rangkaian kebahasaan verbal atau linguist exist, kehadiran kebahasaan dengan kelengkapan struktur bahasa, mengacu pada struktur apa adanya. Yang kedua nonverbal atau linguist likes, mengacu pada wacana sebagai rangkaian non-bahasa, yakni rangkaian isyarat atau tanda-tanda yang bermakna, atau bahasa isyarat. Selanjutnya berdasarkan media komunikasinya. Yang pertama ada wacana lisan. Wujudnya berupa sebuah percakapan struktural bahasa mengacu pada struktur apa adanya.
Yang kedua ada wacana tulisan yang berwujud sebuah teks atau bahan tertulis yang dibentuk oleh lebih dari satu alinea yang merupakan wacana. Materi yang keempat yaitu sistematika penelitian analisis wacana. Yang pertama ada metode penelitian, berisi pendekatan metode atau desain penelitian. Yang kedua waktu dan tempat penelitian, menjelaskan waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga data dan sumber data, menjelaskan data dan sumber data untuk penelitian kualitatif. Yang keempat ada teknik pengumpulan data, menjelaskan cara mengumpulkan data. Ada teknik atau prosedur analisis data, menjelaskan langkah-langkah menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data. Dan yang terakhir ada uji keabsahan data. Di sini kita jelaskan secara singkat keterpercayaan data yang diperoleh.